Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Di dalam perang Badar itu kaum muslimin 313 ya lawan 1000. Ya angka itu kadang-kadang berbeda-beda sih. Ada yang genap-genapkan begitu, 300 lawan 1000. Ada 300 lawan 900. Jadi ayatnya ke-12 surat Al-Anfal. Ada ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati in anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Nah, mungkin nggak sampai situ ya, mungkin sampai 15 saja ya. Nanti 16 dan 17 itu. Udah sampai situ kali nanti. 16 sampai 18 nanti atau sampai 19. Ingatlah ketika. Berarti idnya dorob. Dorob itu keterangan waktu ya, dorob zaman. Ingatlah ketika. Itu ada taklil, maknanya itu karena. Bermakna karena. Ada bermakna ketika itu berarti dorob. Ada bermakna fujaiyah, sesuatu mendadak, sesuatu yang sangat mendadak fujaiyah namanya. Macam-macam. Ini dalam ilmu komunikasi katanya kata itu tidak punya makna. Oranglah yang memberi makna kepada kata-kata itu. Oranglah yang memberi makna kepada kata-kata itu. Ingatlah ketika yuhi mewahyukan. Auha yuhi ya, auha yuhi. Ingatlah ketika yuhi mewahyukan. Siapa? Rabbuka. Ini fa'ilnya Rabbuka. Yuhi fi'il, Rabbuka fa'il. Ka-nya mudhaf ilaih. Jadi kalau kepunyaan Rabbuka Tuhanmu, ka-nya itu mudhaf ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata majemuk, mudhaf dan mudhaf ilaih itu. Majemuk gitu. Papan tulis misalnya. Rumah bersalin. Papan tulis. Meja tulis. Rabbuka kalau dalam bahasa Arab mudhaf dan mudhaf ilaih.
Mudhaf itu disandarkan, ditempelkan. Ilal malaika kepada para malaikat. Ilal malaikati kepada para malaikat. Mewahyukan itu membisikkan secara rahasia artinya. Jadi wahyu itu artinya bisikan rahasia. Bisikan rahasia. Bedanya dengan ilham menurut Al-Ghazali, ilham itu tidak diketahui dari siapa yang mengantarkannya. Tahu-tahu kita mengetahui, tahu-tahu kita ingin sesuatu, nah, itu ilham. Para pengarang itu begitu datang ilham, dia harus langsung tulis itu. Kalau enggak bisa hilang lagi. Itu ada teori pengetahuan dalam Ihya Ulumuddin ketiga itu Al-Ghazali itu. Antara ilham, ilmu ilhami dan ilmu muktasabah, ilmu yang dicari dengan taklimi, ilhami dengan taklimi. Ilham bisikan halus, wahyu juga bisikan halus, mananya itu. Cuman wahyu kepada nabi dan rasul, ilham kepada siapa saja, kepada semua orang mah. Yuhi itu bisikan halus. Tadi ilham tidak diketahui siapa pembawanya. Memang dari Allah asalnya, tapi tidak diketahui. Kalau wahyu itu jelas, yang membawanya itu ada, itu wahyu namanya. Tapi sama-sama bisikan halus. Ingatlah ketika ingatlah ketika yuhi mewahyukan Rabbuka Tuhanmu ilal malaika kepada para malaikat. Anni sesungguhnya aku kata Allah, maksudnya aku Allah ya. Ma'akum bersama kalian. Inilah dalam ilmu akidah namanya pelajaran ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu kebersamaan dengan Allah. Ma'iyatullah itu ada umum, ada khusus. Ma'iyatullah umum itu Allah mengetahui semua yang makhluk lakukan. Itu namanya pengawasan umum. Allah memang mengawasi manusia semuanya. Ma'iyatullah umum. Tapi ma'iyatullah secara khusus Allah menolong kita spesial. Menolong kita. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua, kan kalimatnya la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu ma'iyah khusus. Jadi Allah menolong Nabi Muhammad dan Abu Bakar pada saat itu ma'iyah khusus. Kalau ma'iyah umumah, Allah mengetahui semua gerak-gerik makhluknya, itu ma'iyah umum. Tapi ma'iyah khusus adalah Allah menolong kita dalam kasus-kasus tertentu. Itu singkatnya begitu. Itu ada dalam pelajaran akidah, itu ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian, dalam arti menolong di sini tuh, menolong kalian spesial, ma'iyah khusus nih. Aku bersama kamu dalam arti menolong kalian. Fasabbitu, maka tangguhkanlah. Sabbitu teguh, kokoh ya. Sabbata yusabbitu kokoh, tancapkanlah, kokohkanlah ya. Kokohkanlah, sabbitu atau teguhkanlah ya. Ada kan afrig alaina sabra wa sabbit aqdamana. Sabbit itu kokoh, menancap. Fasabbitu, maka kokohkanlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, atau teguhkanlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Fasabbitu, maka teguhkanlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu firman Allahnya, teguhkanlah orang-orang beriman. Maksudnya bantulah. Kemudian saulki, aku akan letakkan. Alqa yulqi itu sebetulnya melemparkan sih. Di situ apa? Diberikan. Macam-macam dengan alqa juga. Tapi alqa hutbatan, menyampaikan hutbah artinya. Kalau alqa samiri melemparkan. Alqa yulqi. Saulki, Allah akan meletakkan di sini ya. Saulki, Allah akan alqa yulqi. Ulqiya. Saulqiya, Allah akan memberikan.
Sebenarnya memasukkan memang sih menyampaikan, melemparkan juga sama sih memang. Saulki Allah akan meletakkan di sini. Fi qulubil ladzina amanu fi ke dalam qulub hati-hati alladzina kafaru orang-orang kafir. Fi qulubi pada hati-hati alladzina kafaru orang-orang kafir ar-ru'ba. Nah itu maf'ul bihnya ar-ru'ba, rasa ketakutan. Ar-ru'ba. Ru'ba rasa kengerian, rasa ketakutan. Karena itu fadribu maka pukullah, daraba yadribu. Nah ini sih fi'il amar. Fadribu fa idribu. Fa idrib. Kalau satu ya idrib, idriba, kalau banyak, kalau banyak idribu. Jadi fa'ilnya itu wau jama itu. Kalian. Maka pukullah oleh kalian fauqal a'naqi. Kalau fauqa itu dibaca mabni ya, mabni fathah itu dorob, fauqa haula kan mabni itu. Fauqa. Tidak ada fauqi. Di atas fauqal a'naq. A'naq itu dari kata unukun, jamak dari a'naq. Kuduk, punuk. Leher. Unuk itu leher, fokol anak di atas leher. Wadribu dan pukullah oleh kalian minuhum dari mereka itu kulabanan setiap ujung jari. Kulabanan setiap ujung jari, banan setiap ujung jari. Itu. Jadi ketika yuhi mewahyukan Rabbuka Tuhanmu ilal malaikat kepada para malaikat anni sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian fasabbitu maka teguhkanlah alladzina amanu orang-orang yang beriman saulki aku akan meletakkan kepada qulubil ladzina kafaru hati orang-orang kafir ar-ru'ba kengerian rasa takut ya ketakutan. Fadribu maka pukullah oleh kalian fauqal a'naq di atas lehernya. Wadribu dan pukullah oleh kalian minhum di antara mereka kullabanan. Nah kula posisinya maf'ul bih ya. Setiap jari ujung-ujung jari mereka. Bismillah. Dzalika demikian itu. Dzalika dengan demikian itu bi annahum karena sesungguhnya mereka syakullah menentang syakku mereka menentang fi'il dan fa'il itu ya syakku mereka menentang Allah syakullah mereka menentang Allah. Dalika demikian itu bi annahum karena sesungguhnya mereka syakullah menentang Allah wa rasulah dan rasulnya. Waman dan siapa saja ini syarat ya isim syarat. Man siapa saja yusyakikillah yang menentang Allah syaqqa yusyaqi ya yusaqi. Siapa yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya itu maf'ul bih rasulah Allah maf'ul bi rasulah maktub kepada Allah hu mudhafun ilaih rasulahu fi mahalli jarin itu mudhafun ilaih fa innallaha maka sesungguhnya Allah inna harfun nasbin fa innallaha Allah isim inna sadidun itu khobar inna sadidul iqab. Sadid itu amat keras ya, amat keras al-iqab itu hukuman, iqab itu hukuman. Dalam menjaga istiqomah itu ada konsep iqab. Iqab itu menghukum diri sendiri. Misalkan tidak tahajud malam itu kelewat, di iqab siangnya itu apa kira-kira sodakoh gitu atau apa. Kompensasi lah, harus ada kompensasi. Itu menjaga istiqomah itu kompensasi. Kalau nggak hadir ngaji hari ini, nah besok hadir bawa makanan, bawa martabak, itu iqab sendiri gitu. Gitu. Misalnya itu contoh aja sih, mau dipraktekkan juga boleh.
Ya. Itu contoh kan, itu contoh aja. Kop. Dia yang nggak ngaji itu harus berkhidmat itu untuk menutupi yang nggak ngaji kemarin. Dalam dunia tarbiyah mah gitu, dunia tarbiyah. Zalika demikian itu bi'anahum sesungguhnya mereka syaku mereka menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya. Waman dan siapa saja yusyakikillah yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya fa innallaha maka sesungguhnya Allah syadidun amat keras al-iqab hukumannya. Dzalikum demikian itu atau itulah dzalikum dzalika itulah fadzuku maka rasakanlah. Maksudnya dzalikum itu itulah siksaan ya. Dzalikum itu itulah siksaan. Fadzuku maka rasakanlah dzaqa yadzuku fadzuku dzaqa yadzuku amarnya dzuk segitu doang. Dzuk. Tapi kalau jamak dzuku. Kalau sendiri mah dzuk. Merasakan dzaqa yadzuku itu mencicipi. Dalikum itulah siksaan. Fadzukuhu maka rasakanlah dia siksaan itu. Fadzukuhu maka rasakanlah siksaan itu. Wa anna dan sesungguhnya huruf nasab lil kafirin bagi orang-orang kafir. Nah ini lil kafirinnya itu khobar anna lil kafirina kan isim anaknya itu adzabannar wa anna dan sesungguhnya lil kafirin bagi orang-orang kafir adzabannar kan anna itu menasobkan tapi diselingi dengan ini huruf dengan jar majrur nih sebenarnya isim anaknya adzabannar sesungguhnya lil kafirin bagi orang-orang kafir adzabannar siksa api neraka. Mana khobar inanya lil kafirin sibhu jumlah khobar sibhu jumlah semi jumlah. Khobar itu kalau nggak ada jar majrurnya namanya khobar mufrad. Hadza mubtada kitabun kan nggak ada jar majrur itu, khabar mufrad itu. Al masjidu masjid itu jamilun cakep. Nah jamilun itu khabar mufrad. Tapi kalau al ustad itu fil masjid ada jar majrur itu, khabar sibhu jumlah, khabar setengah jumlah karena jar majrur. Tapi kalau khabarnya terdiri dari fi'il fa'il namanya khobar jumlah. Al ustadu yaqra'ul Qur'an. Ustad itu membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an itu khobar jumlah namanya. Jumlah fi'liyah. Ada juga khobar jumlah fi'liyah, ismiyah. Jadi itu khobar itu predikat ya. Dalikum itulah fadzukuhu maka rasakanlah siksa itu. Fadzukuhu maka rasakanlah siksa itu. Wa anna dan sesungguhnya lil kafirin bagi orang-orang kafir adzabannar siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza apabila atau jika tuh kan di sini jika idza itu apabila idza apabila lakitum kalian menjumpai lakitum lakitum kalian menjumpai bertemu ya lakitum menjumpai atau bertemu idza apabila lakitum kalian bertemu siapa alladzina kafaru orang-orang kafir zahfan menuju menyerang ya zahfan itu yang sedang menyerang. Hei orang-orang beriman idza apabila lakitum kalian menjumpai atau menemui atau bertemu siapa alladzina kafaru orang-orang kafir zahfan
yang sedang menyerang itu dalam keadaan menyerang itu hal, dibaca nasab, hal itu termasuk nasab. Orang kafir bertemu alladzina kafaru dengan orang-orang kafir itu maf'ul bih, yang menjelaskan maf'ul bih zahfan, menjelaskan pekerjaan si maf'ul bih itulah hal dalam keadaan. Zahfan, maju berperang, melihat orang kafir yang sedang maju berperang atau dalam keadaan sedang berperang. Fala maka janganlah tuwaluhum kalian palingkan, wala yuwalli. Fala maka janganlah tuwaluhum kalian palingkan mereka. Fala maka janganlah tuwalluhum kalian palingkan mereka. Itu ada maf'ul bihnya. Fala maka janganlah, tuwallu fi'il fa'il, kalian memalingkan hum kepada mereka. Fala tuwalluhum, janganlah kalian palingkan dari mereka, maksudnya ya. Al-adbar, kalau al-adbar sesak harfiah punggung kalian. Al-adbar itu punggung secara harfiah dari kata dubur. Al-adbar, jadi al-adbar itu mundur, maksudnya ke belakang. Fala maka janganlah tuwaluhum kalian memalingkan diri mereka, palingkan dari mereka. Fala maka janganlah tuwaluhum kalian palingkan dari mereka al-adbar, punggung kalian untuk mundur. Al-adbar itu di sininya punggung kalian dari dubur atau belakang, belakang kalian, maksudnya mundur ke belakang. Janganlah kalian mundur, itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila lakitum kalian menjumpai atau kalian bertemu alladzina kafaru dengan orang-orang yang kafir zahfan dalam penyerangan, yang sedang atau menuju menyerang, yang sedang menyerang, fala tuwalluhum, janganlah berpaling dari mereka, melengos al-adbar punggung-punggung kalian. Fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian mundur ke belakang. Itu yang gak mungkin aja. Fala tuwalluhumul adbar, janganlah kalian mundur ke belakang. Waman, siapa saja, dan barang siapa, dan siapa yang. Waman dan siapa yang, dikurangi di barang siapanya sekarang. Waman dan siapa yang yuwallihim, tadi tuwallu ya, sama ini tadi coba yuwallihim. Barang siapa yang memalingkan dari mereka, barang siapa yang memalingkan dari mereka yauma idzin pada hari itu, hari berperang maksudnya. Duburahu punggungnya, duburahu itu kan kadang punggung kan dhahrun ya. Kalau dubur itu ya dubur belakang, artinya dubur belakang artinya. Tapi di sini malah dimanai sebagai punggung. Pada hari itu duburahu punggungnya, illa kecuali mutaharrifan untuk bergerak ke arah lain. Mutaharrifan untuk bergerak ke arah lain, bukan niat untuk mundur, tapi memang siasat, memang ke belakang, tapi kemana lah gitu caranya, bukan mau menyerah. Illa kecuali mutaharrifan untuk berbelok ke arah lain. Mutaharrifan, maka ada tahrif. Tahrif itu orang yang nyimpang artinya. Orang yang sesat itu disebut at-tahrif, orang tahrif. Illa kecuali mutaharrifan atau inhiraf, penyimpangan namanya. Mengalami inhiraf, penyimpangan. Nah, atau tahrif. Illa mutaharrifan untuk bergerak ke arah lain maksudnya itu. Tahrifan. Liqitalin untuk tetap berperang, tapi liqitalin untuk tetap berperang. Au mutahayyiran, atau mutahayyizan ya, untuk bergabung. Jadi mundurnya itu, larinya itu untuk bergabung dengan kelompok lain, bukan mau kabur ke rumah, bukan. Memang tergantung niatnya kan. Illa mutaharrifan, illa kecuali mutaharrifan berbelok ke arah lain, liqitalin untuk tetap berperang.
au mutahayyizan atau bergabung ila fi'atin kepada kelompok lain, itu dengan kelompok pasukan muslim yang lain. Fi'ah itu sekelompok artinya fi'ah. Au mutahayyizan atau untuk bergabung ila fi'atin kepada dengan fi'atin kelompok muslim yang lain. Fi'atin kelompok muslim yang lain. Di sebelah sana misalkan kita gabung ke sana, bantu sana, bukan lari, memang siasat aja itu mah. Faqad ba'a, maka sungguh ba' itu telah kembali. Faqad, maka sungguh ba'a, dia telah kembali bigodobin dengan murka Allah, dengan kemurkaan minallah dari Allah, bigodobin dengan kemurkaan minallah dari Allah, wa ma'wahu, dan tempat dia jahanam, di neraka jahanam, wa bi'sal masir, bi'sa itu dan seburuk-buruk, wa bi'sa, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Di waman, dan siapa saja yuwalihim yang berpaling dari mereka yaumaidin pada hari itu, duburahu punggungnya, berbalik tadi ya, duburahu punggungnya, illa kecuali mutaharrifan untuk bergerak ke arah lain, mutaharrifan untuk bergerak ke arah lain, liqitalin untuk tetap berperang, atau mutahayyizan untuk bergabung ila fi'atin dengan kelompok muslim yang lain. Faqad, maka sungguh ba'a telah kembali, ba'a telah kembali, bigodobin mendapatkan murka minallah dari Allah, wa ma'wahu, dan tempat kembalinya jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini cerita perang. Nah, ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa perang Badar tahun kedua Hijrah 313 atau 314 atau menyebut 300, melawan kaum kafir Quraisy 1000 orang atau 950 atau 1000, itu macam-macam. Bayangin, perbekalan untuk 1000 orang ditinggal kabur, dibagi untuk 300 orang, kan lumayan gede ya, seorang untuk mendapatkan untuk 3 orang itu ya, mulailah makmur sedikit, makmur. Memang hukum perang begitu, yang dikalahkan waktu itu kaum kafir Quraisy mati 70, ditahan 70, mati 70, ditahan 70. Nabi mendiskusikan yang 70 itu mau diapain tuh 70 orang itu, tanya ke Umar, tanya ke Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan orang yang kaya suruh nebus dengan uang atau dengan unta atau dengan apa, pokoknya nebus dengan harta supaya tahanan itu bisa dibalikan. Orang yang pintar baca tulis suruh ngajar, artinya dimanfaatkan lah supaya ada nilai ekonominya. Yang nggak bisa ngajar, yang nggak punya harta, disuruh kerja. Wajar aja lah tahanan kayak begitu di mana-mana juga. Apa namanya, tahanan perang apalagi begitu. Kata Umar, dihabisi aja. Nabi ikut mana? Nabi ikut Abu Bakar. Jadi dimanfaatkanlah itu, tidak dihabisi. Tapi nanti ayat turun membenarkan peristiwa, membenarkan Umar bin Khattab. Ada berapa kasus justru membenarkan Umar bin Khattab. Itu ke dalam kisah keutamaan Umar ya, keutamaan Umar. Dia orang mempunyai pikiran yang sangat tajam. Ketika di zaman Abu Bakar, pasukan Yamamah banyak meninggal. Yamamah itu orang-orang penghafal Quran. Yang paling terusik adalah Umar. Wah, ini visioner.
Kalau penghafal Quran itu pada mati, bagaimana nih Quran bisa terjaga sampai ke masa depan ini? Wah, ini Quran harus dibukukan, harus dikumpulkan. Lalu dia mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Quran ini dikumpulkan, dibuat mushaf. Dulu kan berceceran Quran itu, Pak, di batu, di kulit kurma, pelepah kurma, di kulit binatang, macam-macam. Kalau kita pengen Quran 30 juz ya satu kamar. Dan susah nyarinya juga, surat apa, di mana itu berceceran begitu. Abu Bakar merasa nggak ada perintah Nabi. Takut banget itu menjalankan itu tuh, takut bid'ah. Nabi kan tidak menyuruh. Tapi Umar kan nggak nyerah. Hayo aja terus sampai berdoa supaya Abu Bakar bisa membuka hatinya. Akhirnya usul Umar itu diterima sama Abu Bakar, lalu diadakanlah proyek membukukan Al-Quran. Jadi kalau mau dibilang bid'ah, memang Nabi nggak melakukan sih. Tapi menurut versi Sunni ya, kalau yang diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak kategori bid'ah, meskipun Nabi tidak melakukannya. Karena kan perintah Nabi juga, ikutilah para sahabat al-Mahdiyin, al-Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyin, Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat bimbingan. Ar-Rasyidin itu yang cerdas, al-Mahdiyin mendapat bimbingan. Jadi tidak bisa dianggap bid'ah. Seperti sholat tarawih berjamaah, kan Nabi memang nggak menjalankan berjamaah itu cuma 3 malam aja, dan itu tidak ngajak ngumpulin orang supaya berjamaah, kan enggak. Nabi sholat aja, orang ikut. Hari kedua Nabi sholat, orang ikut lebih banyak, ya kan? Hari ketiga orang ngumpul banyak, Nabi malah nggak datang. Sampai besok pagi ditungguin kagak ada Nabi datang. Lalu cerita, ya Rasulullah, kami malam menunggu sampean, kok nggak ada sih? Saya tahu, kata Rasulullah, kalian udah nunggu saya. Jadi Nabi cuma 2 kali berjamaah, itu pun nggak ngajak dia kan, hanya berdiri sholat diikuti. Berarti sepanjang kapan coba tarawih itu? Tahun 2 Hijrah. Kan turun perintah puasa 2 Hijrah. Nabi wafat berapa Hijrah? 11 Hijrah. Berapa tahun tuh? 9 tahun. Nggak ada tarawih bareng tuh? Ada nggak tarawih bareng? Enggak. Abu Bakar berapa? 2 tahun setengah memimpin. Ada tarawih bareng nggak? Kagak ada. Zaman Umar ada. Zaman Umar ada. Ada orang, makanya bisa yang dianggap sesat bisa dipahami, nggak mau tarawih itu. Malam aja sendiri-sendiri, sholat malam. Berjamaah tuh nggak mau. Apa alasannya? Nabi nggak pernah sholat tarawih berjamaah. Nggak ada gitu. Nah. Itulah dunia fikih kayak begitu. Itu tahun 2 Hijrah itu banyak peristiwa yang turun itu. Puasa tahun 2 Hijrah, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri ya, 2 Hijrah. Tarawih itu nggak ada. Tarawih. Ya, jadi ayat ini memang berkenaan dengan peristiwa, di baliknya itu ada peristiwa perang Badar. Dan sebelum perang Badar itu Nabi melakukan istighosah. Nah, istighosah inilah yang dipakai oleh orang NU menghadapi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ada yang nggak menyetujui, ada yang menganggap istighosah itu bid'ah, ada. Nah, yang menganggap tidak bid'ah, dia mengambil ini Nabi waktu perang Badar ada istighosah nih, idztastagisu rabbakum. Mau apa coba? Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.